Hello guys, welcome to Anima Joko Channel. Bareng gue admin Joko, ngobrolin hal-hal seru tentang dunia kreatif. So, check it out. Kalian pernah kepikiran gak sih gimana caranya gambar bisa gerak kayak di film kartun atau anime? Nah, hari ini kita bakal bahas apa itu animasi. Yang mungkin bisa sedikit ngasih kalian insight dan sharing pengalaman di industri ini. Menurut gua animasi itu ya sesimpel gambar yang bisa digerakin biar kelihatan hidup. Tapi prosesnya nggak sesimpel itu guys. Mulai dari gambar hand drawn satu-satu di kertas, sampai animasi komputer canggih kayak 3D dan CGI yang sekarang kita lihat. Gua nemu quote keren dari Norman McLaren. Dia bilang, animation is not the art of drawing that move, but the art of movement that are drawn. Intinya, bukan sekedar gambar yang jalan-jalan biasa, tapi gimana caranya gerakan itu bisa bercerita. Sekarang gua ajak kalian buat flashback bentar. Tahun 1908, film animasi pertama berjudul Phantasmagorie muncul di Prancis. Lalu, di tahun 1928, Walt Disney kenalin Mickey Mouse lewat judul pertamanya, yaitu Steamboat Willie. Dan pada tahun 1995, Pixar bikin sejarah lewat Toy Story, film animasi 3D panjang pertama di dunia. Biarkan saja dia lebih pintar dariku, yang lebih besar dan kuat. Nah, gimana dengan Indonesia? Animasi mulai masuk ke Indonesia di era 1950-an, tapi berkembang lebih pesat di awal tahun 2000-an. Salah satu yang bikin booming adalah animasi Adit Sokojarwo dan Si Entong. Animasi ini mulai ngebuka jalan buat animasi lokal di televisi Indonesia. Sekarang, kita punya animasi keren kayak Nusa, Kiko, dan yang baru aja booming sekarang ini ada Jumbo. Sampai studio-studio animasi Indonesia yang udah kolaborasi sama perusahaan luar negeri. Keren gak sih? Dibutuhin sekitar 24 gambar buat bikin 1 detik animasi tradisional. Tuh, kebayang gak sih capeknya? Di Lion King sendiri, animator sampai ke kebun binatangnya langsung buat ngamatin gerakan hewan. Tujuannya ya biar lebih realistik, baik itu dari segi movement maupun kebiasaan hewan. Jepang punya gayanya sendiri, yaitu anime. Visualnya khas dan cerita yang cenderung dalam banget. Dan jangan salah, animasi itu nggak selalu buat anak-anak. Banyak banget animasi yang bahas topik serius, bahkan berat. Contohnya Attack on Titan. Ceritanya dalam, penuh misteri, dan kritik sosial soal perang dan kebebasan. Family Guy, komedi dewasa dengan sindiran sosial dan isu kontroversial. Lalu ada Takopis Original Sin, anime yang baru-baru ini muncul. Anime ini diadaptasi dari manga. Ia mengangkat isu mental health, bullying, dan emosi kompleks dalam visualnya terkesan imut. Jadi ya animasi bisa banget jadi media dalam dan powerful untuk storytelling. Spirited Away. Setuju gak sih sama film yang satu ini? Film legendaris dari studio Ghibli. Visualnya magis, ceritanya penuh makna, dan jadi satu-satunya anime yang menang Oscar sebelum karya Ghibli yang lain, The Boy and the Heron. Spider-Man Into the Spider-Verse. Gaya animasinya kayak komik hidup, penuh warna, dan ceritanya mengangkat soal identitas diri. Cars. Nostalgia masa kecil banget gak sih? Dunia mobil hidup dengan pesan moral soal persahabatan dan perubahan zaman. How to Train Your Dragon. Salah satu animasi epik dari visual, musik, sampai cerita.
soal tumbuh dewasa dan kehilangan. Semua dikemas rapi banget dari salah satu sutradara favorit gue, Dean The Blues. Attack on Titan. Bukan cuma seru, tapi juga dalam. Ceritanya tentang perang, kekuasaan, isu politik, dan kemanusiaan. Semua dikemas dalam satu animasi epik. Dan Kinoko atau Withering with You. Kalau boleh jujur, anime ini termasuk salah satu film yang bikin gue jadi suka sama anime. Setelah film Makoto Shinkai yang lain, Kimi no Na wa. Filmnya sendiri adalah animasi dengan grafis yang luar biasa. Gerakan air, cahaya, dan atmosfernya detail banget. Padahal gayanya tetap khas anime. Visualnya literally kelas dewa. Animasi itu bisa menyampaikan ide besar melalui audiovisual dengan cara yang simpel dan tak terbatas. Itulah kenapa anak-anak bisa relate sampai orang dewasa juga bisa kena mental waktu nonton. Animasi bisa membawa kita ke dunia yang hanya bisa dibayangkan oleh mimpi. Ucap Hayao Miyazaki sendiri. Dan itu kenyataannya. Animasi bukan soal gambar aja, tapi soal perasaan. Dari semua yang gue ceritain tadi, film animasi mana yang paling ngena buat kamu? Atau kamu pernah punya mimpi bikin animasi sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu suka konten seru, insightful tentang dunia kreatif. Terlebih soal animasi dan film. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Nanti kita bakal bahas banyak hal menarik seputar animasi, film, dan kreativitas lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan berhenti buat bermimpi dan berkreasi.